Selamat hari Minggu, Shalom. Senang sekali boleh kembali bersama-sama dengan saudara. Nah, langsung saja saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tokoh di Alkitab. Nah, tokoh ini memang bukan tokoh dengan citra yang baik. Jadi ini tokoh citranya nggak baik. Nah, tapi ini menarik perhatian saya, dan tokoh ini juga nggak punya gambaran yang baik atau nggak punya personality yang baik dalam ceritanya di dalam Alkitab. Nah, saudara, tokoh yang saya maksud adalah Hagar. Nah, saudara tahu Hagar ya? Saudara tahu Hagar, beliau adalah budak atau gundik yang diberikan Sarai pada waktu itu supaya Abram bisa punya keturunan dalam keluarga mereka. Nah, saudara, sekalipun memang si Hagar ini nggak punya gambaran yang baik tentunya, dan selama ini memang kita juga jarang bicarakan kan tentang Hagar, tetapi ternyata Tuhan punya perjanjian dengan Hagar. Ternyata Tuhan punya waktu dengan Hagar. Waktu itu dia datangi Hagar. Dan saudara, ini yang akan kita coba pelajari untuk membuktikan bahwa ternyata Tuhan baik itu nggak pilih-pilih. Kalau Tuhan baik ya karena dia baik. Bukan karena Hagar baik, bukan karena Daniel baik, bukan karena Pak Farel baik, tapi Tuhan baik karena memang dia baik. Itu yang akan kita pelajari nanti dari cerita tentang Hagar. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 16. Ini kita akan mulai ceritanya, dan ini sangat menarik buat saya dan saya harap juga menarik buat saudara. Kejadian 16 ayat yang ke-4 dan 5. Kita mulai dari situ dulu. Oke, ayat ke-4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kita berhenti dulu di sini. Jadi ternyata Hagar, karena dia berhasil mengandung, dia jadi sombong. Dia jadi tinggi hati. Dan dia merasa jadi lebih baik daripada nyonyanya. Ayat yang ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, saudara, kita perlu tahu konteksnya dulu nih. Kita perlu tahu latar belakangnya dulu. Bahwa kita harus sadar, Sarah itu mandul ceritanya. Dia mandul, dan zaman dulu, nggak sekarang, tapi zaman dulu saudara, waktu zaman itu, zaman mereka, ternyata memang diperbolehkan atau sudah jadi kebiasaan buat mereka untuk kalau nyonyanya itu, majikan wanitanya itu mandul atau nggak bisa punya anak, nah majikan itu boleh memberikan budak wanitanya kepada suaminya, kepada tuannya. Jadi dia mandul, dia boleh pilih budak wanitanya untuk dikasih ke suaminya. Untuk apa? Supaya keturunannya boleh terus berlanjut. Jadi dikasih gundik supaya keturunannya boleh berlanjut. Tentunya kalau sekarang nggak boleh ya saudara ya. Ini cerita konteks di zaman itu. Nah saudara, akhirnya pemberian Sarai adalah dia pilih Hagar. Dia pilih Hagar untuk jadi gundik buat Abram saat itu. Dan saat itu legal. Konteksnya saat itu memang diperbolehkan karena budaya waktu itu. Nah saudara, Sarah tuh berpikir, Sarai berpikir bahwa dengan cara ini maka ini adalah jalan keluar bagi persoalan mereka. Yaitu waktu mereka nggak punya keturunan, ya udah pakai gundiknya aja supaya akhirnya mereka punya keturunan dan persoalan mereka menjadi selesai. Tetapi saudara, dari cerita ini kita belajar bahwa ternyata yang mereka pikir, yang mereka semula pikirkan bahwa itu adalah sebuah jalan keluar, ternyata justru menjadi jalan masuk bagi persoalan untuk hidup mereka. Yaitu sebuah persoalan adanya penindasan bagi Hagar. Jadi Hagar ditindas secara batin oleh Sarai. Karena tadi dia mulai sombong. Hagar jadi sombong. Dan nyonyanya gak mau dong kehilangan tahtanya kan. Gak mau kehilangan tahtanya. Makanya dia harus menindas akan Hagar. Budak ini menjadi sombong. Kenapa Hagar jadi sombong? Karena dia bisa kasih keturunan. Istrinya Abram, Sarai, nggak bisa kasih keturunan. Tapi karena Hagar tahu dia bisa kasih keturunan, dia jadi sombong. Nah, saudara, baru dari 2 ayat ini aja, dari cerita ini kita sudah mendapat pelajaran yang penting. Bahwa ternyata yang Sarai pikir adalah jalan keluar. Dia ikut budaya zaman itu. Dia ikut kebiasaan yang dilakukan oleh orang zaman itu.
Dia ikuti apa yang lazim untuk dilakukan saat itu. Orang-orang zaman itu semua lakukan hal yang sama. Lakukan hal di mana kalau istrinya mandul dikasih gundik. Semua lakukan hal yang sama. Dia ikut mayoritas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu dia ikuti, yang dia pikir jadi jalan keluar. Tapi waktu dia pakai cara dunia, ternyata yang terjadi adalah justru menjadi jalan masuk bagi persoalan dalam hidup mereka. Dan jadi lebih parah. Nah, makanya kita juga harus berhati-hati, saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Kadang-kadang yang kita pikir jalan keluar, ternyata belum tentu jalan keluar. Kadang-kadang yang kita pikir dilakukan oleh masyarakat biasa, lazim, biasa dilakukan. Ternyata kadang-kadang itu bukan maunya Tuhan. Dan ternyata justru itu menjadi jalur masuk persoalan di hidup kita. Kita ikuti apa yang berlaku di tengah masyarakat. Kita pikir kita bisa melakukan, kita bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri. Kita pikir kita mampu. Tapi ternyata, saudara, kita lihat apa yang terjadi di sini. Ternyata yang kita pikir jalan keluar justru menjadi persoalan, menjadi jalan masuk bagi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Sarai, Hagar, dan Abram. Nah, saudara, ada satu quotes yang saya dapat waktu itu, dikatakan seperti ini. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah, seringkali kita membenarkan yang biasa. Kita pikir ya karena udah biasa, udah pasti benar. Ya kan? Karena orang terbiasa dengan cara-cara tertentu, maka apa yang kita anggap, yang kita lihat masyarakat lakukan, apa yang terbiasa di dunia ini, kita anggap itu benar. Yang biasa kita benarkan, ternyata nggak boleh seperti itu lagi dalam hidup ini. Karena semua yang terbiasa, belum tentu benar. Kita biasa apa? Contohnya, contoh mudah sederhana aja, saudara. Contoh mudah sederhana, kita di jalanan aja lah. Kalau misalnya kita udah tahu ini nggak boleh putar balik, tapi kita lihat udah ada Pak Oga di Kelapa Gading, depan Arta Gading, Ibu tahu ya? Depan Arta Gading tuh kan ada putaran balik tuh, yang harusnya nggak boleh. Tapi saya suka tuh, karena kalau saya dari Sunter lewat jalan kecil, saudara, itu saya langsung nyerobot dari Arta Gading supaya saya muter, nggak perlu muter sampai jauh-jauh gitu, sampai ke Tanjung Priok. Itu kan saya pikir benar kan, saudara kan? Karena udah bertahun-tahun saya hidup, dari saya cuman duduk di kemudi, orang tua saya juga udah muterin situ kan. Tapi ternyata kan itu contoh sederhana bahwa kita membenarkan yang biasa kita lakukan. Tapi kalau ada polisi, berani nggak? Nggak berani kan? Kalau ketahuan, kalau kita udah tahu kita salah, kita jadi nggak berani. Nah, itu contoh sederhana di mana kita seringkali membenarkan yang biasa. Kita lihat masyarakat udah biasa kok kayak gitu. Terus kita pikirkan, toh ini Pak Oga kita bayar kok buat bantu kita muter. Nah, hal-hal seperti ini dan hal sederhana seperti ini yang kita mulai perlu coba evaluasi dalam hidup. Nah, saudara, dan ini ternyata menjadi cerita perselisihan awal antara Hagar dan Sarai. Karena hal yang biasa tadi ya, saudara. Hal yang biasa kalau mereka kasih gundik. Ini hal yang biasa. Ternyata jadi awal perselisihan. Nah, kita lanjutkan dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke-6. Ini terjadi karena Sarai merasa tertekan. Dia tertekan dari kesombongan Hagar. Makanya ada ayat ke-6 ini. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, jadi Sarai sebagai majikan nggak mau kalah. Dia nggak mau kalah. Dia balik nindas Hagar. Padahal kan kalau kehidupan zaman itu udah lazim kan kasih gundik. Tapi karena ini ternyata Sarai nggak mau kalah, akhirnya dia nindas Hagar. Dan penindasan hebat yang dilakukan sampai akhirnya Hagar nggak kuat lagi. Hagar udah nggak mampu lagi ditindas. Tentunya secara batin, saudara. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata Hagar harus kabur. Hagar harus melarikan diri. Dia udah nggak kuat lagi. Nah, dalam pelariannya kita lanjutkan. Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya. Nah, di sini ada dua versi. Ayatnya ada yang bilang malaikatnya, tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan sendiri yang mengunjungi Hagar. Jadi
Jadi ini ada dua versi. Nah, nanti kita akan baca. Nah, saudara, ini Kejadian 16 ayat 8 sampai 9. Ini ketika Hagar melarikan diri. Lalu Tuhan atau malaikat, ini akhirnya berjumpa dengan Hagar. Malaikat Tuhan bilang gini, ayat yang ke-8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku, ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara bayangkan kalau kita jadi Hagar, dalam pelarian nih, lagi kabur, habis tertekan, habis ditindas. Lalu Hagar melihat malaikat datang, Hagar melihat Tuhan datang untuk kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi waktu malaikat Tuhan datang, menyengguk dia dalam pelarian, apa yang seharusnya menjadi pengharapan bagi Hagar? Atau kalau kita ada dalam masalah, saudara, kita dalam masalah nih, terus kita ketemu Tuhan, kita lihat Tuhan datengin kita, pertanyaannya apa yang kita harapkan? Pasti kita harapkan pertolongan kan? Pasti kita harapkan mujizat kan? Pasti kita harapkan kesembuhan kan? Tapi kalau kita lihat dari cerita ini, ternyata bukan itu loh yang dikasih sama Tuhan. Kalau kita pasti mikir, apa ya janji-janji indah apa ya yang Tuhan mau berikan buat kita? Mujizat apa ya yang Tuhan mau berikan bagi kita? Atau mungkin kalau kita jadi Hagar, kita pasti pikir, Tuhan mau datang nih mau menghibur saya loh. Tenang aja Hagar, nanti kau pasti bisa balik kok ke suamimu. Ya kan? Nanti juga Sarai mati kok masa tuanya. Aku akan buat dia mati supaya kamu bisa kembali ke Abram. Saya percaya waktu Hagar ketemu sama malaikat ini, atau sama Tuhan ini kalau dalam terjemahan lainnya, dalam bahasa Inggris, saya percaya pasti dia berpikir dia akan dapat pertolongan dari Tuhan. Pasti saya percaya dia pasti berpikir, ya kalau malaikat atau Tuhan sudah datang, pasti hal yang baik yang dia sampaikan. Pasti hal yang indah. Tapi apa yang terjadi di sini, saudara? Ayatnya bilang apa? Ayatnya bilang malaikat justru berkata, kembalilah kepada nyonyamu. Bahkan ada kata-kata apa lagi? Biarkanlah engkau ditindas. Waktu Tuhan datang ketemu Hagar, bukan hal baik loh yang disuruh lakuin. Ternyata disuruh ditindas saja. Kamu balik aja Hagar. Balik aja. Tuhan biarkan dia ditindas. Saudara, kita kan sering ya cari wajah Tuhan kan. Kita sering cari wajah Tuhan. Apalagi kalau ada masalah kan. Kita pasti langsung doa, langsung ke gereja cari Tuhan. Pertanyaan saya, waktu kita cari Tuhan, waktu kita cari hadirat Tuhan, waktu kita ingin nikmati hadirat Tuhan, ketika kita ada dalam banyak persoalan atau bahkan kita dalam pelarian. Dan kalau kita merasa hadirat Tuhan datang, kita rasakan hadirat Tuhan, kita melihat Tuhan mencari kita ketemu dengan Dia, biasanya kita mengharapkan hal-hal yang menyenangkan. Kita mengharapkan hal-hal yang indah keluar dari mulut Tuhan. Dan itu paradigma yang selalu dibangun selama ini kan. Itu yang sudah bertahun-tahun kita pikirkan terjadi. Yang kita harapkan terjadi. Yang selalu kita pikir pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan datang, Tuhan pasti bawa pertolongan. Kalau Tuhan datang, Tuhan pasti bawa mujizat. Kalau Tuhan datang, Tuhan pasti datang dengan kuasanya. Melawan musuh-musuh kita. Gimana kalau musuh kita doa juga sama Tuhan? Terus nganggap kita musuh. Itu kan yang sering kali kita harapkan. Kita pikir kalau kita udah ketemu Tuhan, kita gak akan berjumpa lagi sama persoalan-persoalan kita. Karena kita pikir Tuhan yang punya segalanya sudah datang melawat kita. Sehingga akhirnya paradigma ini dan image ini terus terbangun dalam hidup kita, saudara. Membuat kita jadi berpikir kalau kita dilawat Tuhan, maka masalah kita beres. Kalau kita ketemu Tuhan, kita cari Tuhan, segalanya beres. Dan kita dijauhkan dari segala yang enggak enak. Nah, itu paradigma kita. Makanya akhirnya banyak orang Kristen, mereka jadi manja. Mereka jadi cengeng. Mereka jadi mudah kompromi. Mereka enggak bersandar sama Tuhan. Kalau ada masalah selalu cari pendeta. Ya kan? Enggak pernah cari Tuhan sendiri. Padahal kan aksesnya sama, saudara.
Pendeta nggak punya akses khusus, saudara. Pendeta kalau mau ngomong sama Tuhan nggak ada kartu VIP-nya. Semua sama di hadapan Tuhan. Karena kita selalu mengharapkan kalau Tuhan hadir, maka kita dibereskan dari masalah. Tapi Hagar ini ternyata punya cerita yang berbeda buat kita. Ada yang menarik, karena ketika Tuhan hadir, seperti yang kita baca tadi, justru Hagar yang dia udah coba keluar dari masalahnya ke pelarian, ternyata Tuhan suruh apa? Tuhan suruh kembali ke masalahnya. Tuhan suruh balik ke tempat di mana dia ditindas. Jadi waktu Tuhan hadir bagi Hagar, itu nggak ngebuat masalahnya hilang. Nggak membuat masalahnya beres. Tapi ternyata waktu Tuhan hadir bagi Hagar, apa yang terjadi? Ternyata justru Hagar nggak boleh lari dari masalah. Justru ternyata Hagar disuruh kembali kepada nyonyamu. Disuruh kembali untuk ditindas. Kalau saya pasti nggak mau, saudara. Saya udah tahu kok keadaannya saya akan ditindas. Tapi dia disuruh Tuhan kembali ke tempat di mana dia ditindas. Dan mungkin ini paradigma yang baru yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Ingat baik, saudara, lawatan Tuhan nggak ngebuat kita bebas dari masalah. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nggak selalu berarti bahwa kita dihindarkan dari masalah. Justru lawatan Tuhan sebenarnya memberikan kita modal supaya kita kuat dan berani untuk melawan masalah-masalah kita. Saya bagikan satu ayat yang sangat terkenal dalam Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, saudara, Yesus mulai memuridkan murid-muridnya. Jadi Yesus mulai memuridkan. Ini nggak cuma berkata, kalau dalam bahasa Inggrisnya memuridkan artinya lebih dalam dari cuma berkata-kata. Bahasa Inggrisnya ngomong gini, setiap orang yang mau ikut aku harus mengizinkan aku yang memimpin. Jadi kalau orang udah mau ikut Tuhan, dia udah nggak boleh mimpin dirinya sendiri. Apa-apa dia harus tanya Tuhan. Apa-apa dia harus taat sama apa maunya Tuhan. Bukan kamu yang jadi pengemudinya, tapi saya, kata Tuhan Yesus. Kalau udah dikemudiin kan kita udah gak punya kontrol ya, saudara ya. Kalau kita naik pesawat, kita udah gak tahu kan. Kita cuma tahu tujuan kita, misalnya saya mau ke Surabaya, saya cuma tahu tujuan saya Surabaya. Mau tuh pilot lewat mana, caranya gimana, ketinggian berapa, kita udah gak peduli kan. Kita udah gak tahu kan. Kita serahkan hidup kita nih, ceritanya sama tuh pilot kan. Kurang lebih kayak gitu. Bukan kamu yang jadi pengemudinya, tapi saya, kata Tuhan Yesus. Lalu kalimat terakhirnya, katakan begini, jangan kabur dari penderitaan atau masalah. Hadapi itu dan Tuhan akan menunjukkan jalannya atau caranya. Jadi jelas waktu Tuhan mau memuridkan orang-orang yang mau mengikut dia, Tuhan tuh udah wanti-wanti, saudara. Atau Tuhan sudah peringatkan dari awal bahwa yang pertama, Tuhan yang jadi pemimpin bukan kita. Jadi kita udah gak bisa menguasai diri kita sendiri, tapi Tuhan yang pimpin. Lalu yang kedua, jangan lari dari penderitaan atau masalah. Tapi sambutlah penderitaan. Jangan hindari, tapi kita lawan. Tuhan bilang gitu, kalau kamu mau ikut aku, bukan berarti kamu akan terima yang enak-enak terus. Kamu akan hadapi penderitaan. Kalau kamu ikut aku, bukan berarti kamu cuman memeluk berkat. Kalau kamu mau ikut aku, bukan hanya kamu memeluk mujizat. Kalau kamu mau ikut aku, bukan hanya kamu memeluk kesembuhan. Tapi kalau kamu mau ikut aku, firman-Nya katakan, kamu harus siap memeluk yang namanya penderitaan. Bahkan Alkitab katakan, jangan lari dari penderitaanmu. Tapi Tuhan juga janjikan, aku yang akan menunjukkan jalanku untuk engkau menghadapi penderitaan. Jadi tepat sekali apa yang Tuhan bilang sama Hagar. Jangan lari dari Sarai. Aku tahu kamu menderita karena Sarai. Aku tahu kamu ditindas karena Sarai. Aku tahu kamu kesusahan karena Sarai. Tapi kembalilah dan hadapi penderitaan. Dan ternyata ini pun dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus yang tadi menantang para murid.
Dan hari ini saya juga percaya bahwa Tuhan mau tantang saudara dan saya. Saya tahu kita sedang mungkin banyak masalah, banyak persoalan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau lari dari masalah kita? Atau kita mau lari kepada Tuhan untuk membantu kita menunjukkan jalannya untuk menghadapi masalah-masalah kita? Tuhan bisa aja, saudara. Tuhan bisa membantu kita langsung, Tuhan bisa. Menyembuhkan kita langsung, Tuhan bisa. Membuat ekonomi kita yang tadinya buruk jadi baik, langsung, bisa. Apa yang Tuhan gak bisa? Mau mujizat langsung? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap kalau ternyata Tuhan berbicara lain buat hidup kita? Kayak Hagar, Tuhan berbicara lain. Dan mungkin beberapa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang membawa pesan yang sama. Jangan lari. Kembali hadapi persoalanmu. Kembali tangani setiap masalah dan persoalan dan tekanan yang kau hadapi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengajarkan kepadamu bagaimana caranya. Jadi Tuhan gak semena-mena. Tuhan gak cuma bilang, udah hadapi persoalanmu. Lalu Tuhan diam aja. Tuhan gak gitu. Yesus berkata kepada para muridnya, jangan lari dari penderitaan. Hadapi penderitaan. Tapi ikuti aku. Dan aku akan menunjukkan cara menghadapinya. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu. Kalau kita ada dalam masalah, jangan kecewa. Jangan kita merasa dikhianati oleh Tuhan. Karena kita pikir waktu kita datang sama Tuhan, kita sebenarnya sedang cari solusi. Tapi kok waktu kita cari solusi, kenapa Tuhan gak jawab? Kenapa Tuhan gak langsung bebaskan kita dari masalah? Kenapa Tuhan memaksa saya untuk tetap ada dalam masalah ini? Kenapa Tuhan memaksa saya untuk gak boleh kabur dari persoalan ini? Jangan kecewa. Karena ternyata di Alkitab sudah ditunjukkan, sudah sekian lama ada dalam sejarah Alkitab, yang mungkin selama ini kita gak sadari, bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Kalau Tuhan mau kita menghadapi persoalan-persoalan kita. Ini bukan sesuatu yang baru. Kalau Tuhan mau kita ada dalam penindasan, supaya Tuhan bekerja bagi hidup kita. Karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin, gak mau kita jadi generasi yang cengeng, manja, yang dikit-dikit lari dari masalah, yang dikit-dikit kabur dari persoalan, bahkan mempergunakan segala cara, bahkan cara-cara duniawi mungkin yang kita pakai untuk kita bebas dari masalah. Tuhan gak mau anak-anaknya yang seperti itu. Makanya sebabnya firman hari ini menunjukkan kepada saudara bahwa memang kita harus siap menjalani kehidupan ini yang penuh dengan penindasan dan masalah. Tapi kalau kita tahu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan caranya. Karena kemenangan kita ternyata saudara, bukan waktu kita terbebas dari masalah. Kemenangan kita adalah waktu kita tahu ada masalah, tapi ternyata masalah itu gak bisa menghentikan hidup kita. Kita tahu ada masalah, tapi ketika masalah itu datang, itu gak bisa menghentikan hidup kita. Gak bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi masalah ada, masalahnya tetap ada, tapi masalah gak bisa mengalahkan kita. Itu yang namanya kemenangan. Jadi jangan terlalu berambisi untuk dibebaskan dari masalah. Sekalipun Tuhan bisa lakukan, sekalipun Tuhan bisa bebaskan, jangan terlalu ambisi untuk keluar dari masalah. Karena mungkin memang masalah itu adalah masalah yang Tuhan tempatkan buat kita. Nah saudara, kembali pada cerita Hagar. Dengan berat hati akhirnya memang Hagar harus kembali. Dia taat. Dia kembali kepada nyonyanya Sarai. Dia gak punya pilihan lain. Di mana Tuhan menghadang pelarian dari Hagar. Lalu Tuhan minta dia balik lagi dan hadapi penindasan itu. Nah saudara, saya mau tunjukkan bahwa ternyata Tuhan gak semena-mena. Tuhan gak biarkan Hagar hadapi sendiri. Tetapi ketika Tuhan meminta Hagar untuk menghadapi penindasan itu, Tuhan berikan anugerahnya bagi Hagar. Nah sama seperti kita, kalau Tuhan mau kita hadapi persoalan, saya percaya kalau Tuhan kasih anugerah dan kasih karunia bagi Hagar, Tuhan juga pasti berikan kasih karunia dan anugerahnya bagi kita. Nah saudara, apa bentuk kasih karunia Tuhan bagi Hagar? Kita lanjutkan Kejadian 16 ayat 10 dan 11. Lagi kata malaikat itu kepadanya, ini jadi malaikat yang tadi bilang jangan lari, itu malaikat itu berkata lagi,
aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ini ada janji yang keluar. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi yang pertama saudara, bentuk kasih karunia Tuhan, waktu Tuhan minta Hagar untuk menghadapi persoalannya, Tuhan berikan apa? Yang pertama Tuhan berikan janji. Tuhan berikan janji. Gak apa-apa Hagar, aku akan berikan janjiku bahwa kamu akan aman. Tuhan berikan kasih karunia berupa janji. Anakmu akan aman. Penindasan itu tidak akan merugikan kamu. Karena anak yang kamu kandung akan lahir dengan sehat dan akan terus bertumbuh. Akan terus menjadi bangsa yang besar. Saya simpulkan begini, ketika malaikat Tuhan berikan janji itu, Bapak Ibu tahu ya, di Alkitab ini gak banyak loh wanita yang ketika masih hamil, Tuhan sudah berikan janji. Tuhan sudah kasih destiny-nya. Tuhan sudah kasih tahu destiny. Yang saya temukan yang pertama itu Maria, ibu Yesus. Waktu Maria mengandung, Roh Kudus dan malaikat datang kan sama Maria. Dan kasih tahu bahwa bayi itu adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan. Dan akan jadi pembebas bagi umatnya. Jadi Maria tahu nih, destiny atau tujuan waktu anaknya dilahirkan. Nah, wanita yang kedua yang tahu masa depan anaknya sekalipun anaknya belum lahir, Hagar ini. Malaikat beritahu, gak apa-apa Hagar, kamu kembali aja ke Sarai. Kamu balik aja. Kamu kembali aja. Karena anak ini akan lahir dengan selamat. Walaupun kamu ditindas, anak ini gak akan diapa-apain. Anak ini akan tetap lahir. Anak ini akan sehat. Bahkan anak ini akan melahirkan bangsa yang besar. Ayatnya tadi bilang gitu kan saudara? Bukan saya yang bilang. Dan benar kan, sekarang kejadian bangsa yang besar kan mereka kan? Kita sama-sama tahu kan, mereka besar. Kesimpulannya, ternyata Tuhan berikan privilege atau martabat yang sama untuk Hagar. Untuk bisa tahu, memiliki pengalaman supranatural yang sama kayak Maria. Sehingga dia boleh tahu destiny, tujuan, masa depan dari anaknya. Mungkin kalau ada wanita lain, mungkin ya ibunya Simpson. Ya kan? Waktu Simpson mau lahir, mirip nih dikasih tahu. Karena waktu Simpson dikandung, Allah sudah kasih gambaran, sedikit gambaran bahwa anaknya akan jadi punya kekuatan dan sebagainya. Tapi nggak dikasih tahu destiny-nya, cuma dikasih tahu akan punya kekuatan. Berarti ada 3 lah ya, kurang lebih ya, yang memiliki kehormatan yang sama. Nah saudara, ibu-ibu kan waktu ngandung mereka belum tahu kan, anaknya akan jadi apa, benar nggak? Atau ibu-ibu udah tahu, waktu anaknya mau lahir nanti udah langsung tahu sekolahnya di mana, kerjanya apa, matinya kapan? Belum tahu kan ya? Nggak tahu kan? Masih buta kan? Tapi Hagar dapat keistimewaan. Dia dapat kehormatan. Dia tahu bagaimana nasib anaknya nanti. Bahkan sampai keturunan-keturunan berikutnya. Dia tahu. Meskipun anaknya masih dalam kandungan. Belum keluar. Tapi dia sudah tahu. Saudara, saya percaya waktu Bapak Ibu dipaksa Tuhan untuk hadapi masalah kita. Saya percaya kita nggak boleh lari. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pencobaan dan ujian, pasti ada bentuk penghiburan dari Tuhan. Pasti ada janji Tuhan yang akan digenapi bagi hidup kita. Pasti. Dan sama, Hagar juga mendapatkan penghiburan di tengah penindasannya. Dia tahu anaknya akan jadi bangsa yang besar. Berikutnya, bentuk penghiburan apa lagi dan kasih karunia apa lagi yang menyertai Hagar? Ada di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menampakkan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah di sini saudara lihat ya. Kemudian Hagar menampakkan Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Nah ini, yang tadi pertama malaikat kan, yang ini Tuhan berfirman kepadanya. Nah saudara, ketika dia menghadapi penindasan,
anugerah yang kedua yang diterima oleh Hagar adalah dia diizinkan memberi nama bagi Tuhan. Di sini dia sebut El Roi. Saudara, gak banyak orang di Alkitab yang diizinkan untuk memberikan nama bagi Tuhan. Seperti Abraham pernah kasih nama buat Tuhan kan, El Shaddai, Jehovah Jireh. Itu beberapa pengalaman mereka. Tapi Hagar, saya boleh bilang, itu satu-satunya wanita yang diizinkan oleh Tuhan untuk memberi nama bagi Tuhan. Waktu Hagar panggil Tuhan El Roi, Tuhan gak bilang gini, siapa kamu? Kamu cuma budak, ngapain kamu kasih nama buat aku? Dia gak ngomong gitu, Tuhan gak ngomong gitu. Udah budak, kamu sombong lagi sama Sarai. Kamu gak punya background yang baik kok. Kamu gak punya status sosial yang baik kok. Kok berani-beraninya kasih nama buat aku? Ternyata Tuhan gak bilang gitu. Tuhan gak nolak waktu Hagar memberi nama untuk Tuhan, El Roi. Tuhan mengizinkan nama yang diberikan oleh Hagar. Itu diberitakan sampai hari ini. Tetap dipakai. Dan El Roi ini ternyata adalah nama yang disematkan Hagar untuk Tuhan. Dan Tuhan gak malu waktu dia dipanggil El Roi sama seorang budak. Tuhan gak meremehkan dia. Tuhan gak merendahkan dia. Tapi itu menjadi bentuk penghormatan Tuhan bagi Hagar. Karena Hagar mau taat mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, sepahit apapun, kalau Tuhan yang minta, kalau Tuhan yang suruh, mari kita hadapi persoalan-persoalan kita. Karena di tengah kita menghadapi semua persoalan-persoalan kita, pasti ada penghiburan yang besar dari Tuhan. Pasti ada anugerah, di ujungnya pasti ada anugerah. Pasti ada berkat yang Dia siapkan bagi kita. Membuat kita dapat menghadapi segala sesuatu. Kalau Hagar bisa bersaksi kepada kita, saya yakin dia akan bilang gini, ternyata karena aku menghadapi semua persoalanku ini, aku mendapat semua anugerah ini. Nama yang aku sematkan untuk Tuhan, nama yang aku berikan untuk Tuhan, ternyata itu semua diterima dan diizinkan untuk dipakai sampai dengan hari ini. Saya nggak tahu bentuk anugerah seperti apa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saya nggak tahu, tapi percaya pasti ada kasih karunia, pasti ada anugerah waktu kita diminta untuk menghadapi persoalan yang ada. Dan Hagar berkata, dia berkata, ternyata Allah selalu melihat keadaanku. El Roi artinya Tuhan yang melihat keadaan. Jadi kita perlu mengerti, Tuhan, walaupun kita di tengah penindasan, walaupun kita disuruh ada dalam masalah, walaupun kita rasa kita hadapi masalah kita sendirian, ternyata Tuhan sedang berbicara sama kita hari ini. El Roi, Tuhan melihat setiap keadaan kita. Dan di ujung sana, waktu kita hadapi persoalan kita, waktu kita hadapi masalah kita, waktu kita merasa kita ditindas, sama seperti Hagar, ada anugerah dan ada kasih karunia yang Tuhan persiapkan buat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.